Selamat jumpa kembali dengan saya. Untuk anak kelas 8 dan 9, saya minta kalian tetap senang, tetap menjaga prokes, yaitu protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian cuci tangan setiap kali melakukan aktivitas maupun setelah melakukan aktivitas, kemudian jaga jarak. Meskipun kalian di rumah tetap jaga jarak. Kemudian tidak datang ke kerumunan. Jangan sampai seperti itu. Tetap makan yang bergizi, yang baik untuk tubuh kita. Kali ini saya, Bu Murtiningsih, akan menyampaikan tentang kewirausahaan atau entrepreneurship. Ini menurut Insinyur Ciputra yang pada Kompas tanggal 31 Agustus mengatakan pada generasi muda itu sudah saatnya mengubah pola pandang, jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari pendidikan tinggi, apalagi menjadi pegawai negeri. Jadi kita perlu wirausaha. Sebenarnya kata wira sendiri berasal dari jiwa pemberani, atau perwira, atau prajurit. Usaha itu adalah kesempatan atau peluang. Jadi wirausaha adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Kegiatannya bisa dilakukan sendiri maupun kelompok. Seorang wirausahawan itu selalu berusaha, berpikir, mencari peluang untuk suatu keuntungan. Sekarang saya akan menyebutkan dari Peter F. Drucker. Apa itu wirausaha? Hampir sama sebenarnya, yaitu kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi kita itu kalau mau melakukan sesuatu, mesti ide kita apa? Oh ya, saya membuat kafe. Kafe yang isinya nanti adalah teh, kopi, makanan ringan. Kemasannya bagaimana? Siapa saja yang peruntukannya untuk konsumen yang mana? Atau orang yang kepingin membuka depot atau restoran. Jadi mana dulu yang mau dibidik? Kemasannya bagaimana? Barangnya seperti apa? Itu semua ada di pikiran orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneurship. Sekarang menurut Zimmerer adalah suatu proses penerapan kreativitas. Jadi kreativitasnya kita sebagai pengusaha atau sebagai orang yang terjun dalam wirausaha itu kreativitas, inovatif, memecahkan persoalan, menemukan peluang, itu hal-hal yang harus dipikir setiap hari, bahkan setiap detik. Jadi enggak ada istilahnya orang wirausaha itu malas-malasan, enggak. Bahkan setiap hari dia harus mikir, oh iya, besoknya kita melakukan apa? Besoknya kita berusaha apa? Sehingga itu yang akan menciptakan peluang baru agar lebih baik dari sebelumnya. Ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra.
Nomor 1, necessity entrepreneur, yaitu menjadikan wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Kita tahu, kalau orang yang sudah di PHK atau pemutusan hubungan kerja, maka di pikirannya, oke, saya sekarang akan melakukan ini, berjualan nasi di pinggir jalan, saya akan melakukan tambal ban di pinggir jalan, saya akan melakukan menjual es krim, menjual es lilin. Nah, ini karena desakan. Replikatif entrepreneur, yang kedua, yaitu cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetren. Misalnya apa ya bisnis yang sedang ngetren? Nah, banyak warkop berdiri kan, saling saingan. Kemudian ayam fried chicken, nah itu juga. Atau yang banyak sekali di pinggir jalan itu kebab, cakwe, dan lain-lain. Ini meniru-niru bisnis orang lain. Yang terakhir, yang nomor 3 adalah inovatif entrepreneur, yaitu wirausaha yang inovatif, yang terus berpikirnya kreatif, melihat peluang dan meningkatkannya. Entah itu apa yang di pikirannya baik, misalnya aksesoris mobil, sepeda motor, selalu melakukan inovatif-inovatif yang lainnya. Nah, ini maka mereka cenderung, adakah di antara kalian yang orang tuanya pernah bilang begini, ayo nak, sekarang sekolah yang baik, nantinya kalian akan jadi PNS. Kuliah, nantinya kalian akan bisa jadi perusahaan di PT X. Ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang tua. Dan ini kadang-kadang memicu anaknya untuk, kalau saya tidak bisa jadi PNS, kalau saya tidak jadi karyawan, maka saya tidak akan bisa bekerja. Nih. Jadi tanda tanya besar. Kenapa mereka hanya seperti itu untuk mendapatkan uang? Harusnya mereka dengan bangga, ini loh, saya mau bisnis ini, Pak. Saya mau bisnis ini, Bun. Jadilah mereka businessman, businesswoman. Kemudian orang tua yang merasa lebih bangga, bahkan merasa terbebas bila anaknya telah selesai kuliah dan mampu menjadi pegawai. Adakah di antara orang tua kalian yang juga begitu? Kakak kalian selesai kuliah kemudian jadi pegawai. Aduh, alhamdulillah, satu anakku sudah kerja, sudah jadi pegawai. Padahal pegawai itu apa? Harus melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah atasan, perintah kepalanya. Jadi dia nggak bisa dengan sendirinya, nggak bisa inovatif, nggak bisa melakukan hal-hal yang dia sukai. Inovatifnya akhirnya macet, kreativitasnya kadang-kadang dia, ya sudahlah, kalau saya nggak boleh begini, maka saya nggak akan melakukannya. Padahal kreativitasnya masih dituntut. Tapi kalau sudah kerja di lingkungan seperti itu, mati semua. Kreativitasnya mati, inovatifnya mati. Nah, akhirnya dia hanya, kalau orang bilang itu asal Bapak senang. Oke, yang selanjutnya, salah satu faktor lain adalah tidak ada atau sulitnya memiliki modal. Biasa kan, kalau orang tidak punya modal, terus dia akan apa? Dia akan bilang gini, saya nggak bisa berusaha. Karena nggak ada modal. Modal yang dimaksud adalah modal uang, modal barang. Jadi nggak berani, ini loh, saya mau melakukan ini, saya akan jadi seperti ini dulu, nanti kalau sudah terkumpul modalnya saya akan jadi wirausaha. Nggak berani. Khawatir apa? Di pikirannya sudah ada image, nanti bakalan rugi, ya rugi sendiri. Tapi kalau image-nya dicetak, saya nantinya akan untung saya nantinya untuk karyawan saya maupun orang yang membutuhkan.
Jadi ini cara-cara yang salah dari keinginan orang tua dan keinginan kita yang takut akan rugi. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu menciptakan jiwa wirausaha. Nah, nggak usah pendidikan tinggi pun, sejak SMP, SMA, kita sudah dituntut untuk nantinya kita harus bisa menciptakan lapangan kerja yang mandiri, dengan diri sendiri, dengan kekuatan sendiri. Kita bisa memperkerjakan orang lain. Kemudian pendidikan kewirausahaan, ini yang diharapkan di Indonesia itu terus-menerus ditingkatkan. Latar belakang perlunya berwirausaha. 1, agar mampu menatap masa depan yang lebih baik. Senang kan kalau menatap masa depan lebih baik itu anak-anak? Nah, sepertinya kita kalau melihat orang lain beruntung, orang lain kaya itu masih tanda kutip ya. Kaya itu dalam segi apa saja. Itu senang. Loh, orang itu masih muda, tapi sudah bisa beli mobil, sudah bisa beli rumah bagus, sudah bisa mendirikan masjid. Seneng kan kalau seperti itu. Jadi tataplah masa depan yang lebih baik, agar kita di hati kita itu ini loh, saya harus sukses, saya harus mandiri, itu ada di hati kita, sehingga menciptakan semangat untuk berwirausaha. Kemudian wirausaha ini diharapkan seseorang mampu mandiri. Nah, itu tadi sudah saya bagikan untuk yang pertama. Membuka lapangan bagi orang lain yang nggak ada modalnya, nggak ada apanya, ayo ikut. Orang nggak punya modal, bisa ketemu, bisa. Dengan apa? Tenaganya dulu, baru nanti menghimpun modal. Menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Ini yang sangat seperti kita itu, Yoyo kalau jadi bos itu orangnya akan kan seneng, orang-orang manggil, bos. Nah, bos itu orang yang bisa membayar atau membiayai orang lain. Kalau kita orang gajian, nggih bos, iya bos. Nah, orang yang digaji enak mana? Kalau saya ya enakan jadi bos. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang mengubah pola pikir. Bagaimana mengubah pola pikir yang baik? Mentalnya, motivasinya, motivasi dari orang tua, dosen, mahasiswa, agar kelak anak-anak dibiasakan menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari pekerjaan. Mindsetnya dirubah. Ting, saya harus bisa membuka lapangan pekerjaan. Kakak kelasmu pernah ada yang membuka lapangan pekerjaan dari kerajinan, handicraft, dari kerajinan tangan. Yang satu membuka usaha, tapi sekarang agak ini karena masa pandemi, katanya Bu, kadang-kadang tutup, kadang buka. Itu alumni pertama seperti itu. Ada lagi yang membuka reparasi. Mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri, bukan mencari pekerjaan. Kendalanya bagi seseorang memulai usaha. Saya sudah bilang mulai awal, takut akan rugi. Rugi takut ya? Iya, karena rugi itu uang kita jadi hilang sedikit-sedikit. Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. Takutnya nanti kalau saya jualan nasi, hari ini laku, besok tutup. Minggu depan laku lagi, minggu depannya tambah sulit.
Itu yang membuat kita nggak maju-maju. Takut terus, nggak memiliki masa depan. Bingung mulai usaha. Usaha apa ya? Usaha keset, apa usaha spray, atau usaha apa. Bingung menentukan usaha apa. Akhirnya nggak mulai-mulai. Berhenti saja. Sekarang apa itu wirausaha dengan cerdas? Gini anak-anak, prinsipnya, 1, pahami setiap tindakan yang akan dilakukan. Kemudian ikhlas, terencana, terkonsep dengan langkah dan strategi jitu, jangan sekedar iseng atau coba-coba. Udah, sekarang saya jualan pisang goreng dulu. Besok saya usaha apa? Usaha ayam goreng. Lusa saya usaha kecepot. Nah, itu namanya coba-coba, nggak terkonsep. Akhirnya apa? Tidak jadi. Peluang sukses selalu ada. Kerja keras, lurus, benar, cermat, hemat. Ini yang sulit, apalagi tadi ada ikhlasnya. Sulit juga. Tapi kalau sulit itu kita mau mencoba dan kita bilang bismillah. Kalau ini kehendak Allah, kita akan enak melakukannya. Jangan terus kerja keras, sudah lurus, sudah benar, sudah jujur, tapi kok gini-gini aja. Itu yang dijauhi. Di image yang jelek yang dijauhi. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Nih, kunci suksesnya di mana? Kalau saya berusaha begini, ternyata barang saya mirip dengan sana, saya tambahi, toppingnya saya tambahi lagi. Atau rasanya kurang ini, saya tambahi seperti ini. Itu akhirnya menjadi pilihannya ke depan. Dan insya Allah sukses. Mengetahui teknik pemasaran. Teknik pemasaran bisa juga dari apa? Packingnya. Bisa dari nanti apanya yang harus dibuat bagus. Nah, itu yang bisa membuat kita berhasil. Menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis dan kompak. Kita mengompakkan dulu di dalamnya, kemudian baru keluarnya kita juga bisa bagus. Mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Jadi jangan sampai kita sudah bagus, kemudian oh ya nanti kita mau beli laptop yang keluaran tahun sekian, sekitar 30 juta, kita beli ini. Ternyata pemasukannya kita nggak sampai segitu. Akhirnya apa? Bangkrut. Yang B, mereka yang sukses dalam melakukan usaha atau bisnis, orang yang punya visi dan misi, keterampilan, keberanian, dan keyakinan, integritas dan komitmen moral yang tinggi, kedermawanan, serta tidak sekali-sekali mencoba berbuat dusta atau bohong. Kalau di ilmu ekonomi itu ada motivasi, motif ekonomi itu sendiri, motif untuk sosial sendiri, motif untuk keuntungan sendiri. Jadi kita untung, kita berbuat sosial. 90% orang kaya itu karena bisnis, bukan menjadi pegawai. Betul sekali. Kemiskinan dan kefakiran merupakan ancaman dan tantangan. Ini yang harus jangan sampai rugi. Mindsetnya harus diganti. Yakinlah bahwa bisnis merupakan perintah Tuhan dalam mencari nafkah, sehingga didekatkan sikap dan tata cara bisnis Anda dengan nilai spiritual. Selalu berdoa. Ini yang mencontohkan adalah contoh dari Nabi Muhammad, sidik, jujur dan berani, amanah artinya dipercaya, tablik bertanggung jawab, fatonah mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Dan ini cocok untuk entrepreneur. Dapat dipercaya,
kemampuan menghadapi berbagai karakter manusia, kemampuan dalam administrasi, dapat melihat resiko dalam penjualan, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mampu mengatur keuangan, tidak boros. Kemudian insting usaha atau bisnis. Kemampuan membaca pasar, cara kita menawarkan, cara kita negosiasi, kemampuan menentukan kapan mengambil keuntungan atau tidak, kemampuan mengetahui dan menemukan sumber potensi, supel, ramah, sopan, menghargai, dan menghormati dengan tidak mengurangi nilai harga diri. Ada lagi nih, bagaimana kita melihat pasar? Hampir sama ya, dapat menjadi mesin penggerak, lihat kebutuhan dan harapan konsumen, membangun tanggung jawab etika moral, inovasi produk pasar, modal bisnis, komunikasi yang baik dengan konsumen. Untuk pelayanan secara personal pada konsumen, ini kadang-kadang kita bisa mengukur kemampuan finansial dengan jenis bisnis, yaitu konsumen tingkat yang rendah seperti apa, tingkat sedang seperti apa, tingkat tinggi seperti apa. Dapatkan nilai ekonomisnya. Jadi ada barang kita yang murah, ada barang kita yang sedang, ada barang kita yang mahal. Kesadaran pentingnya ekonomi yang kuat. Dengan ekonomi yang kuat, maka manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Sekarang kita sampai kesimpulan. Kesimpulannya kewirausahaan adalah satu, suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Yang kedua, kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Nah, kemudian seorang wirausahawan harus memiliki kemampuan yang kreatif, inovatif dalam menemukan dan menciptakan berbagai ide. Jadi orang wirausaha itu harus pinter, harus cerdas, harus spiritualnya tinggi, itu orang wirausaha. Bentuk kegiatan wirausaha. 1, dikelola sendiri. 2, dikelola orang lain. Maksudnya apa kok dikelola sendiri? Yaitu pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan. Kemudian langsung terjun ke usaha. Yang kedua, dikelola orang lain, artinya pengusaha cukup menyetorkan uang saja, tapi usahanya dikelola oleh orang lain. Next. Cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. 2, jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersial ataupun sosial atau dua-duanya digabung. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra. Dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Etika dan norma setiap pengusaha. 1, kejujuran. Harus jujur, nggak boleh meleset sedikit, nggak boleh bohong. 2, bertanggung jawab, sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang sudah diembannya. 3, menepati janji, nggak boleh bohong. Oh iya, besok ada barangnya, ternyata besok barangnya nggak ada. Itu namanya tidak menepati janji. Disiplin. Jamnya buka 6:30 harus sudah di situ jam 6 atau 5:30. Jam 7 memang harus sudah dibuka. Tutupnya jam segini ya, harus tutup jam segitu. Kemudian taat hukum, nggak boleh dicampur. Misalnya saya punya perusahaan ini, saya campur ini, kemudian saya bilang kalau saya punya satu perusahaan. Itu namanya tidak taat hukum. Suka membantu. Ini masuk dalam ekonomi motif
sosial, suka membantu. Komitmen dan menghormati, semua kalangan harus dihormati. Mengejar prestasi boleh, mengejar prestasi di bidang apa saja. Tujuan dan manfaat etika wirausaha. Tujuannya harus jalan dengan tujuan perusahaan. Manfaatnya, manfaat etika bagi perusahaan, 1. Persahabatan pergaulan. 2. Menyenangkan orang lain. 3. Membujuk pelanggan. Membujuk pelanggan ini dalam arti yang baik. Mempertahankan pelanggan, membina dan menjaga hubungan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut harus jujur, itu sikap dan tindakan. Rajin, tepat waktu dan tidak malas, murah senyum, ramah tamah, ini kurang H ya. Pandai bergaul, kemudian fleksibel dan suka menolong pelanggan, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Apa ya tujuan saya? Tujuan saya untuk kebaikan. Oke. Inisiatif dan selalu proaktif. Apa saja selalu proaktif, inisiatif perlu. Karena apa? Untuk memajukan dan untuk melatih kedisiplinan kita. Berorientasi pada prestasi. Berani mengambil resiko, itu tadi. Jangan takut rugi. Kerja keras. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Sekarang ada yaitu motivasi berprestasi. Itu dari mana? Dari karakter wirausaha sukses. Yang nantinya 1 adalah motivasi berprestasi, 2 orientasi ke depan, 3 menghadapi perubahan, 4 menjadikan kepemimpinan. Ada lagi jaringan usaha. Di sini dijelaskan kalau kepemimpinan adalah keberanian bertindak, tim yang baik, berjiwa besar, berani mengambil resiko, having mentor, terbuka, kepercayaan. Orientasi ke depan, visioner, selalu melihat besoknya apa, bulan depannya apa. Berpikir positif, selalu berpikir positif, yang baik-baik saja, pengetahuan. Menghadapi perubahan, berpikir kritis. Nantinya kalau saya melakukan ini, hasilnya akan seperti ini. Itu berpikir kritis. Menyenangkan, proaktif, kreatif, inovatif, efisien, produktif, orisinil. Motivasi berprestasi, bekerja keras, tidak menyerah, semangat, komitmen. Jaringan usaha, yaitu jaringan kerja, banyak teman dan bisa diajak kerja sama. Sekian dari saya. Anak-anak, sebelum saya tutup, saya ingatkan lagi, karena masa pandemi ini tambah semakin kritis, kita jangan takut, tapi jangan kita menganggap biasa. Tetap protokol kesehatan dilakukan, jaga kesehatanmu, jaga kesehatan keluargamu. Marilah kita berdoa agar Indonesia jadi negara yang bersih dari COVID. Doa mulai. Selesai. Jadilah kalian anak yang baik, anak yang berpikiran positif, kemudian usahakan besok kalian jadi entrepreneurship sejati. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih memakai masker.